Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini saya ingin berbagi terkait dengan pelaksanaan tes P3K untuk formasi guru di tahun 2024. Di sini saya akan sajikan informasi terkait dengan soal-soal yang akan diberikan, jenis soalnya seperti apa, dan durasi pengerjaan dan jumlah soalnya itu ada berapa. Jadi barangkali di sini ada rekan-rekan yang baru tahun ini mengikuti tes P3K. Jadi apabila kita memahami jumlah soal, bentuk soalnya seperti apa, sehingga kita bisa mempersiapkan dengan maksimal. Dan ketika pelaksanaan tes itu kita sudah menguasai medan. Jadi itu tujuannya supaya mempermudah kita dan insya Allah membawa kita, menjadikan kita lulus tes di tahun ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, mari kita mulai materinya. Nah, ini kita bandingkan dengan peraturan terakhir yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB terkait dengan tes P3K untuk formasi guru. Ini di tahun 2023. Ini dikeluarkan di bulan September atau Oktober gitu tahun 2023. Ini baru sekali beberapa bulan yang lalu ya. Nah, di sini keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan RB ya, nomor 649 tahun 2023 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Ini saya kutip saja poin-poin pentingnya, tidak dibaca secara mendetil ya. Yang pertama ini ada di poin ke-13 untuk seleksi P3K jabatan fungsional guru itu terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Jadi di awal-awal itu ada yang namanya seleksi administrasi, yaitu dokumen-dokumen yang harus kita kumpulkan seperti ijazah, transkrip nilai, SK ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua itu adalah seleksi kompetensi. Nah, untuk seleksi kompetensi itu diatur di aturan ke-14, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B meliputi seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi inilah jenis-jenis tes nanti yang akan muncul itu. Pertama ada teknis, yang kedua ada manajerial dan sosial kultural. Nah, ini secara konsep ya. Nanti saya akan di video selanjutnya saya akan berikan contoh-contoh soal dan bahkan di video-video saya sebelumnya itu banyak sekali contoh-contoh soal terkait dengan ini. Nah, selanjutnya ke-15, seleksi P3K JF Guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara dan juga nanti ada tes wawancara. Namun wawancaranya itu tidak secara langsung, tapi wawancara berbentuk menggunakan CAT. Jadi bukan face to face atau menggunakan Zoom, jadi tetap tesnya itu menggunakan secara istilahnya mungkin written test, tes tertulis ya, tapi menggunakan CAT. Seperti itu. Jadi apabila kita lihat untuk jenisnya ada kompetensi, ada manajerial, ada sosiokultural, dan juga ada wawancara. Nah, ke-22, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 meliputi kompetensi teknis, bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Nah, ini penjelasan lebih mendetil lagi. Apa itu yang dimaksud dengan kompetensi teknis? Nah, ini kompetensi teknis itu adalah kompetensi jurusan kita. Kalau saya misalkan jurusan bahasa Inggris, maka soal-soal yang akan dihadapi itu tentang bahasa Inggris. Ini biasanya yang paling banyak jumlah soalnya. Kalau teman-teman misalkan jurusan matematika, ya jurusan matematika lah yang akan dihadapi nanti, seperti itu. Nah, selanjutnya ini di poin B,
Materi kompetensi manajerial bertujuan untuk menilai komitmen, kemampuan, dan perilaku individu dalam berorganisasi yang dapat diamati dan diukur, meliputi kompetensi integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan 8 pengambilan keputusan. Nah, ini adalah konten-konten yang nanti akan disajikan dalam soal-soal manajerial. Ada 8 poin ini. Jadi kita pahami, oh kalau manajerial itu adalah menilai kita tentang integritas kita, tentang kerjasama, komunikasi, dan lainnya. Jadi sehingga dengan kita mengetahui poin-poin ini akan mudah untuk menemukan tujuan dari si pembuat soal itu apa yang dinilainya. Apakah itu integritas, apakah itu kerjasama. Jadi kita harus paham juga. Nah, selanjutnya ini untuk C, materi kompetensi sosial kultural. Bertujuan untuk menilai pengetahuan dan sikap terkait pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk yang memiliki keberagaman dalam hal agama. Ini nih tentang sosial ya. Bagaimana cara kita menghadapi masyarakat yang majemuk ya. Nah, di sini poin-poinnya saya tidak baca semuanya di sini, tapi isinya banyak sekali nih. Ada budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip. Banyak sekali isinya di sini. Nah, poin-poin yang dinilainya itu untuk sosial kultural itu yang pertama ada kepekaan terhadap keberagaman. Nah, jadi kita paham nih dalam kalau kita paham konteks soalnya, maka kita tahu, oh ini barangkali soalnya tentang keberagaman. Maka kita harus bisa senetral mungkin karena kita sebagai ASN gitu di masyarakat. Yang kedua, kemampuan berhubungan sosial. Yang ketiga, kepekaan terhadap pentingnya persatuan. Yang keempat adalah empati. Jadi 4 poin ini yang nanti akan ditemukan di soal-soal sosial kultural. Nah, D ini adalah materi wawancara dengan menggali informasi non-kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek, yaitu kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Nah, ini nanti yang akan muncul di soal wawancara. Ya. Poin-poin pentingnya yaitu di sini nih, ada kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Jadi kita harus benar-benar paham jenis soalnya seperti apa dan konten soal yang disajikan itu apa saja poin-poin pentingnya. Sehingga ketika kita memahami hal-hal tersebut akan mempermudah untuk menemukan jawaban yang tepat. Jadi soal itu biasanya sesuai dengan konteks si pembuat soal dan apa yang dinilai di sana. Nah, makanya saya jelaskan di sini supaya semua memahami dan mempermudah dalam mengerjakan soal. Oke, selanjutnya ini ada peraturan ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas. Netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit ya. Jadi kalau umumnya itu adalah 120 menit kecuali yang disabilitas itu 150 menit. Itu untuk teknis, manajerial, dan sosial kultural. Sedangkan untuk wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi yang disabilitas itu adalah 15 menit. Jadi ini total waktu keseluruhan untuk pengerjaan soal. Nah, di peraturan yang ke-25, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir dengan rincian sebagai berikut. Kompetensi teknis itu sejumlah 90 butir soal. Nah, ini yang paling banyak nih, teknis adalah sesuai dengan jurusan kita sendiri. Yang kedua adalah kompetensi manajerial itu sejumlah 25 butir soal. Seleksi kompetensi sosial kultural yaitu 20 soal dan wawancara 10 soal. Jadi bisa kita lihat nih untuk bobot soalnya, untuk kompetensi teknis ini yang paling banyak. Ya, manajerial sosial kultural itu cuma 25, 20, dan 10. Jadi kita bisa melihat mana yang harus benar-benar kita kuasai, tapi biasanya semuanya itu ada passing grade-nya.
Dan untuk manajerial dan sosial kultural itu biasanya digabung untuk nilai passing grade-nya. Dan teknis pun itu ada passing grade-nya. Jadi silakan dari mulai sekarang silakan dipersiapkan. Dipersiapkan mana-mana saja yang merasa kita itu lemah atau tidak tahu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah lebih ke juknis ke-26 yaitu pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara. Nah, ini nilai-nilai yang apabila teman-teman sekalian misalkan menjawab dengan benar. Nah, untuk kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling untuk materi soal kompetensi teknis bagi pelamar dan pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 5 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Oke, jadi di sini kita bisa ini untuk yang disabilitas ya. Ini untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Oke, jadi yang tadi 90 soal itu apabila mengklik jawaban yang benar itu poinnya 5. Dan apabila mengklik jawaban yang salah otomatis nilainya 0. Seperti itu. Kecuali untuk yang disabilitas ya, disabilitas itu kalau benar 5, kalau salah ada nilainya 1. Seperti itu. Dan kalau tidak dijawab sama sekali baru dapat 0. Nah, kalau yang umum itu 5 dan 0. 5 benar, 0 kalau salah ataupun tidak menjawab. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab nilainya 0. Jadi untuk manajerial ini, itu setiap jawaban memiliki bobot. Yang paling rendah itu adalah 1. Yang paling tinggi 4. Jadi opsi pilihannya pun itu hanya A sampai D. A, B, C, D. Hanya 4 opsi. Dan semua memiliki bobot ini untuk manajerial. Jadi kalau yang paling jeleknya itu adalah 1. Yang paling bagusnya adalah 4. Itu untuk manajerial. Beda sama kompetensi teknis. Teknis itu biasanya pilihannya itu sampai E. A, B, C, D, E. Seperti itu. Selanjutnya untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4. Serta soal tidak terjawab bernilai 0. Ini sama dengan manajerial ya. Jadi pilihannya A sampai D dan semua pilihan itu memiliki nilai. Yang paling rendahnya itu yang paling jelek adalah 1, 2, 3 dan yang paling baik adalah 4. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar yang paling rendah 1 dan paling tinggi 4, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Ini pun sama ya untuk wawancara itu sama dengan manajerial, sama dengan sosial kultural. Jadi kalau jawabannya benar, berarti itu langsung maksimal. Jawaban mendekati benar berarti nilainya hanya 3. Salah, sangat salah misalkan 1, di pertengahan antara salah dan tidak barangkali hanya 2, seperti itu. Jadi perlu kita pahami supaya kita mendapat nilai maksimal dan untuk contoh-contoh soal, itu bisa dilihat juga di, video-video sebelumnya saya pernah membuat contoh-contoh soal yang keakuratannya itu mendekati dengan tes yang aslinya. Jadi silahkan di-scroll saja di bawah banyak sekali soal-soal contoh manajerial, sosial kultural, dan untuk kompetensi teknis barangkali saya hanya berlatih ke bahasa Inggris, karena itu adalah jurusan yang saya kuasai. Jadi untuk kompetensi teknisnya hanya bahasa Inggris, tapi untuk manajerial, sosial kultural, dan wawancara itu bisa diaplikasikan untuk semua mata pelajaran. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk berlatih dan semoga lulus tahun ini menjadi seorang ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.